Halo, jumpa lagi bersama saya. Topik kita masih seputar kontroversi perkawinan Muhammad dengan Aisyah. Fakta yang harus kita terima yaitu bahwa Aisyah dinikahi Muhammad saat berusia 6 tahun dan baru disetubuhi oleh Muhammad saat berusia 9 tahun. Jadi dengan kata lain, Aisyah menikahnya itu usia 6 tahun, kawinnya pada saat usia 9 tahun. Sementara saat itu Muhammad usianya 50 tahun. Ya. Nah, bagi orang yang masih waras dan masih mempunyai hati nurani, peristiwa perkawinan ini dirasa sangat aneh. Apalagi Muhammad statusnya seorang nabi. Kok ada nabi seperti itu? Ya. Sekalipun aneh bagi kebanyakan orang yang waras dan berhati nurani, namun tidaklah bagi umat Islam. Umat Islam justru tetap memberi pembelaan, ya. Umat Islam melakukan pembelaan. Dalam video kami sebelum-sebelumnya, kami sudah menyampaikan beberapa tokoh pemikir Islam yang menyampaikan pembelaan atas kontroversi perkawinan Aisyah ini. Namun pada kali ini, saya mau mengajak Anda untuk melihat alasan Nabi menikahi Aisyah sebagaimana yang sering dilontarkan oleh para pemikir Islam tadi. Ya, jadi sama seperti poligaminya Muhammad, menikahi Aisyah itu bagi banyak pemikir Islam itu memiliki tujuan yang mulia. Ya, nah, apa saja tujuan mulia tersebut dan bagaimana apakah tujuan itu rasional atau tidak masuk akal? Disinilah kita akan melihat bersama-sama. Nah, tujuan mulia yang pertama yaitu melakukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Muhammad menikahi Aisyah itu karena kehendak Allah, karena perintah Allah. Ini ya. Jadi dikatakan Muhammad berkata kepada Aisyah, diperlihatkan kepadaku tentang dirimu dalam mimpiku sebanyak 2 kali. Aku melihatmu pada sehelai sutra, dan ia, maksudnya itu malaikat, berkata kepadaku, inilah istrimu, maka lihatlah dia. Ternyata perempuan itu adalah dirimu. Lalu aku mengatakan, jika ini memang dari Allah, maka dia pasti akan menjadikan hal itu terjadi. Nah, inilah dasar ya, dasar Muhammad menikahi Aisyah. Berangkat dari mimpinya ya. Nah, itu dan dalam mimpi itu Allah memang menghendaki itu. Tujuan mulia yang kedua adalah untuk memelihara ilmu-ilmu Islam. Ya, sebagaimana yang sering disampaikan oleh para pemikir Islam bahwa Aisyah itu adalah manusia yang cerdas. Dikatakan dia mampu dalam 3 bulan menghafal seluruh Al-Quran. Dan dia menghafal dan dari dia juga lahir hadis sekitar 2.600 hadis. Jadi itu dasarnya. Ya. Jadi dia adalah penghafal Al-Quran dan hadis. Ya. Ada sekitar 2.600 hadis bersumber dari Aisyah. Ya. Jadi dalam beberapa bulan seluruh Al-Quran itu sudah dihafalnya. Jadi ini keuntungan ya, keuntungan Muhammad menikahi Aisyah. Sekarang kita akan coba mencermati 2 tujuan mulia ini. Nah, yang pertama
dikatakan bahwa menikahi Aisyah itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kritis yang langsung muncul di sini adalah, kok ada Allah seperti itu? Ya. Bagaimana mungkin Allah membenarkan seorang nabinya yang usianya 50 menikahi anak usia 6 tahun? Allah seperti apakah ini? Ini bagi orang yang waras, dia langsung bertanya, kok ada Allah seperti itu? Ya. Pertanyaan lanjutnya itu, benarkah itu dari Allah? Atau jangan-jangan dari setan? Ini. Jadi pertanyaan berikutnya, atas dasar apa mengatakan mimpi itu dari Allah? Jangan-jangan mimpi itu dari setan. Kita ingat ya bahwa Muhammad pernah digoda oleh setan sehingga lahirlah ayat-ayat setan. Ya. Itu. Tapi dalam perjalanan sejarah, ayat-ayat setan yang ada di Al-Qur'an itu dihapus, dihilangkan, tidak diakui. Tetapi lepas dari itu, faktanya Muhammad pernah digoda oleh setan dan tertipu oleh setan. Nah, bukan tidak mustahil. Ini juga sebenarnya dari setan, dari iblis. Ya. Atau jangan-jangan ini merupakan nafsu pribadi lalu mengatasnamakan kehendak Allah. Tetapi pada prinsipnya, atas dasar apa mengatakan mimpi ini dari Allah? Itu. Berikut, ada ketidaklogisan dalam kalimat Nabi tadi. Ya. Jadi dikatakan, aku melihatmu pada sehelai sutra. Baru kalimat berikutnya, ternyata perempuan itu adalah dirimu. Pada kalimat pertama, aku melihatmu, itu artinya dia sudah mengenal siapa perempuan itu. Ya, dia sudah kenal bahwa perempuan itu adalah Aisyah. Tetapi dalam kalimat kedua, ternyata sebelumnya dia tidak kenal. Ya, sebelumnya dia tidak kenal. Ternyata perempuan itu adalah kamu. Itu mengandaikan sebelumnya dia tidak kenal. Tetapi pada kalimat pertama, sebenarnya dia sudah kenal. Disinilah ketidaklogisan kalimat tersebut. Sehingga patut dipertanyakan, benarkah mimpi itu dari Allah? Atau jangan-jangan dari setan? Atau nafsu pribadi dengan mengatasnamakan Allah? Ini hanya sekedar pertanyaan kritis. Tujuan yang kedua, untuk memelihara ilmu-ilmu Islam. Ya. Karena katanya Aisyah itu orangnya cerdas. Pertanyaan kritis yang bisa kita ajukan. Kenapa tidak menunggu Aisyah saat berusia 15 tahun baru dinikahi? Toh kalau dia memang cerdas, usia 15 tahun, dalam 1 tahun berikutnya dia sudah hafal Al-Quran. Dia sudah hafal 2.500 hadis. Tidak harus menikahi dia saat usia 6 tahun. Ya. Pertanyaan kritis yang kedua, coba tunjukkan hadis apa saja yang dari Aisyah saat dia berusia 6 atau 8 atau 9 tahun. Coba. Ada tidak? Jadi kalau tidak ada, lalu untuk apa menikahi dia saat usia 6 tahun? Ya. Pertanyaan kritis yang terakhir, apakah saat menikahi Aisyah sudah diketahui kalau Aisyah itu cerdas? Ini. Nah, inilah pertanyaan yang harus dijawab oleh para ulama sebelum terlanjur membela sang Nabi.
Sekian dan terima kasih.